Selamat siang, perkenalkan nama saya Alphonse Lengka, NIM 2201080023, Pendidikan Ekonomi, Fakultas FKIP, semester 1. Nah, di siang hari ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan di Kota Kupang. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam apa itu pendidikan, ya kita harus tahu dulu apa itu pendidikan. Nah, pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Berikut permasalahan pendidikan di Kota Kupang. Pendidikan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya masyarakat sebagai suprasistem. Budaya sebagai sistem tersebut, di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya. Terciptanya kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan internal sistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Artinya, suatu permasalahan dalam sistem pendidikan selalu ada kaitannya dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan yang perlu didiplomasikan penanggulangannya. Masalah yang dimaksud yaitu yang pertama, masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, masalah relevan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan, yaitu yang pertama, pemecahan permasalahan pemerintah pendidikan. Langkah-langkah ditempuh melalui cara, yaitu yang pertama, secara konvensional. Antara lain, yang pertama, membangun gedung sekolah seperti SD, impres atau ruang belajar. Dan yang kedua, menggunakan gedung sekolah untuk sistem pembagian. Berikut cara inovatif. Antara lain, yang pertama, pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga Kota Kupang, khususnya usia anak sekolah, tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Masalah pemerataan pendidikan dipandang penting karena jika anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar pada SD, maka mereka memiliki bekal dasar berupa kemampuan membaca, menulis, dan menghitung, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan kemajuan melalui berbagai media massa. Yang berikut, pemecahan permasalahan pemerataan pendidikan. Langkah-langkah ditempuh melalui cara-cara, yaitu yang pertama, cara konvensional. Antara lain, yang pertama, membangun gedung sekolah seperti SD impres atau ruang belajar. Yang kedua, menggunakan gedung sekolah untuk sistem pergantian. Yang kedua, cara inovatif, yaitu antara lain yang pertama itu sistem pamong, pendidikan oleh masyarakat atau orang tua dan guru. Yang berikut, SD kecil pada daerah terpencil. Yang berikut, sistem guru tunjang. Dan yang berikut, SMP terbuka. Yang berikut, kerja paket A dan B. Yang berikut, belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Untuk pendidikan permasalahan, jika hasil pendidikan belum tercapai harap seperti yang diharapkan, penetapan mutu hasil pendidikan dilakukan oleh lembaga penghasil luar dengan sistem sertifikasi. Jadi mutu pendidikan pada dasarnya dilihat pada kualitas luarnya. Jika tujuan pendidikan nasional dijadikan kriteria, maka pernyataan adalah apakah luaran dari satu sistem pendidikan menjadi mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas luarnya. Jika tujuan pendidikan nasional dijadikan kriteria, maka pertanyaannya adalah apakah luaran dari satu sistem pendidikan menjadi pribadi yang tak bertakwa, mandiri yang berkarya, anggota masyarakat yang sosial dan bertanggung jawab, warga negara yang cinta tanah air dan memiliki rasa setia kawanan sosial. Nah, yang berikut, pemecahan pemerataan mutu pendidikan. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personali, dan manajemen sebagai berikut, yaitu yang pertama, penyempurnaan kurikulum, materi yang esensial dan mengandung muatan lokal, metode yang menantang. Yang kedua, pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar, penyempurnaan serta
seperti buku paket, media, pembelajaran, dan peralatan laboratorium. Dan yang ketiga, kegiatan pengendalian mutu berupa kegiatan-kegiatan, yaitu yang pertama, laporan penyelenggaraan pendidikan semua sebagai lembaga pendidikan, dan monitoring pendidikan oleh pemilik pengawas. Yang berikut, sistem ujian nasional. Yang berikut, akreditas terhadap lembaga pendidikan untuk menetapkan status suatu lembaga. Yang berikut, perkembangan iptek. Terdapat hubungan erat dengan pendidikan dengan iptek. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksploitasi secara sistematis dan terorganisir mengenai alam semesta, dan teknologi adalah peranan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi hidup masyarakat. Yang kedua, perkembangan seni. Kesenian adalah merupakan aktivitas rekreasi manusia secara individual atau kelompok menghasilkan sesuatu yang indah. Berkesenian menjadi kebutuhan hidup manusia. Melalui kesenian, manusia dapat menyalurkan dorongan rekreasi menciptakan yang bersifat original, bukan tiruan, dan dorongan spontansi dan menemukan keindahan. Jadi kesimpulannya adalah banyak sekali faktor yang menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di Kota Kupang. Faktor-faktor yang bersifat teknis diantaranya adalah rendahnya kualitas guru, rendahnya sarana fisik, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Baik, sekian dan terima kasih. Selamat sore.